Welcome teman-teman ke Weekly Analysis ya. Minggu kemarin kita punya beberapa analisa yang kita share ya di grup Telegram ataupun di TradingView. Grup Telegram ada beberapa ya. Sebelum ke grup Telegram kita ke TradingView dulu. Kita cek satu-satu. Nah ini ya teman-teman. Ini 7 hari yang lalu dari TradingView. Plannya kita akan buy. Targetnya ini dulu. Maksimalnya supply. Ya kita cek berosot ke bawah ya teman-teman. Tapi memang price sempat tertahan dan naik. Ini cukup kalau cuma 1 banding 2. Cukup ya teman-teman. Lalu dari sini ada ini. Supply 1, 2, 3. Cuman teman-teman perhatikan ya. Di area-area ini saya sudah kasih tanda ini liquidity. 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 Ya kita cek. Nah karena ini ada liquidity di sini. Ya kita ambil paling oke zonanya. Cuma saya waktu itu nggak masuk teman-teman. Nggak sampai dia, kurang dikit. Baru masuk nih Jumat ini. Dan kita memang nggak entry. Karena saya kasih info ke grup, saya suruh hapus ya pendingnya ya. Lalu di grup Telegram saya lampirkan waktu awal-awal dia break ke bawah ya teman-teman. Waktu awal-awal dia break ke bawah, saya lampirkan targetnya 4560 ya. 4560 yang menahan sekali saja satu hentakan ya teman-teman. Lalu next ya 4560 4512 teman-teman. 4512 juga menahan. Jadi teman-teman jangan lupa join ke Telegram dulu yang lebih update. Update-nya memang di sana. Oke. Sekarang kita ke gold. Ini saya hapus dulu aja. Melihat dari daily, melihat dari daily memang ini kan trennya dia turun ya. Oke. Sudah kelihatan seperti ini. Tetapi sambil kita cek karena ini bulan baru, monthly-nya seperti apa? Oh, monthly-nya masih merah. Weekly-nya merah kedua ya. Daily-nya ini. Oke. Nah, sekarang teman-teman, dari daily saya breakdown ke H4. Ini kita punya H4. Ya, H4 nampak sekali bahwa strukturnya yang tadinya naik ya. Ini saya kasih tanda titik dulu. Oke, ini sudah muncul lower low. Kelihatan ya teman-teman. Berarti ini ada break. Oke, berarti range untuk si H4 ini. Ya, range untuk H4. Jadi kemungkinan apakah ini memang naik dulu, baru next ya turun lagi ke bawah. Ya, kita cari area-areanya dulu yang di atas. Pertama mungkin ini di 50%. Tandai dulu price-nya. Kelihatan ya teman-teman. Lalu menurut H4 ini, oke. Sementara yang nampak ini liquidity. Ya teman-teman. Ini H4. Tapi coba saya geser ke H1 untuk melihat quality zone-nya. Oh ini ada lagi teman-teman.
Saya ambilin support. Clear. Tulisannya kelihatan jelas ya angka-angkanya ya. Kalau bingung bertanya biar nanti kita bahas. Jadi eh, ini supply satu ya. Ini supply dua. Loh ini double L. Ini supply tiga. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ini sudah jelas saya kasih tanda X as a liquidity. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Jadi menurut H4 dan H1, ini harga naik ini sekarang dia mau rekoreksi. Ini change of karakter ya teman-teman. Kemarin juga sudah saya sampaikan di Telegram. Oke, ya sudah saya sampaikan ke Telegram. Sekarang jadi problem ini. Ini tuh nampak seperti bukan break yang oke ya. Jadi karena ini nggak nampak seperti break yang oke, kita masih punya area demand di bawah sini. Perhatikan ya teman-teman. Atau yang di sini. Ini area yang masih zone kemarin yang saya tandai di grup Telegram. Nah, kelihatan ya, dua demand dan beberapa supply di atas. Jadi si support ini sama juga jadi liquidity. Tapi liquidity belum tentu selalu diambil. Ya teman, kenapa begitu ya? Karena memang kondisinya liquidity itu bisa terjadi, bisa tidak. Tidak mutlak ya. Menurut pandangan saya begitu. Nah, jadi fully gold ini bisa turun dulu besok teman-teman. Baru naik. Atau ternyata turunnya begitu banyak dan dia langsung mencoba ke atas. Jadi proyeksi untuk seminggu ke depan mungkin naik dulu dia. Kejar supply ini 4702. Naik dulu. Oke. Harusnya yang terjadi itu teman-teman. Secara skenario kalau dilihat chartnya ya. Jadi turun untuk naik. Tapi dari naikan ini ada proyeksi besar untuk dia lower low lagi. Karena kalau dilihat secara pola dan tren ini kan sudah mulai melengkung dia. Sudah mulai melengkung ya teman-teman. Butuh koreksi naik untuk turun lagi makin bawah. Oke, ini untuk gold. Ada pertanyaan, ada komen apapun, silakan ditulis. Jadi kita bisa diskus di kolom komentar. Lalu US oil teman-teman. US oil sempat tertahan di sini. Ya, area lingkaran ini 95. Cuman nggak kuat ternyata areanya. Jadi kita punya range baru sekarang. Ini supply ini udah broken, udah rusak dia. Oke, jadi strukturnya itu jadi punya tambahan ini higher high. Sekarang berarti apakah dia akan turun dulu untuk lanjut? Dan teman-teman pahami bahwa ini dia masih di area sideway ya. Sideway antara apa? Resisten ini dan support ini. Semoga dia nggak sampai break si resisten atas teman-teman. Demand yang dipantau saya pikir ini sih. Demand. Oke. Bisa koreksi, bisa. Harga masih volatil sekali. Oke. Jadi karena strukturnya ada air high,
possible dia koreksi. US Oil ya teman-teman. DXY masih on proses, demand ini belum di break dan masih menahan harga, masih bisa naik untuk US Index. Ya masih concern untuk naik. Bitcoin ini analisanya kalau kita putar ulang ke Sabtu lalu ya teman-teman. Tanggal 25 ya berarti ya. Sabtu lalu ya tanggal 25 kita bikin analisa di sini. Ini area belinya sudah saya lampirkan ya. Dan plan yang ini eh, berjalan baik untuk si Bitcoin. Cuman memang Bitcoin ini butuh kesabaran. Kesabaran apa? Ya kita enter di level-level tertentu aja. Jangan semua level Anda masuk. Karena makin sering Anda masuk, makin bias ini si market. Ya teman-teman, ini oke. Nah lalu nextnya gimana nih Bitcoin? Ya teman-teman, ini plannya sudah berjalan. Nah ini angka-angkanya saya hapus dulu teman-teman. Dan equipment ada di sini saya hapus. At least Bitcoin masih tertahan supply di area pantaunya yang sudah saya gambar sejak kemarin-kemarin ya. Dan ini range terakhir. Ingat berarti Bitcoin sekarang dalam kondisi sideways. Ya, ini Bitcoin sideways. Ya, nah ini butuh break. Entah break ke atas atau break ke bawah. Masih butuh break lagi. Entah ke atas, berarti bisa jadi uptrend. Entah ke bawah, berarti jadinya downtrend. Ini masih ditunggu. Kalau ngelihat pola uptrendnya, ya harapannya dia bisa break naik dulu teman-teman. Nanti untuk cari pullbacknya. Untuk cari pullbacknya. Kalau ini sampai break, ya berarti kan ini ya. Supportnya ini, resistennya ini. Oke. Sampai break, kemungkinan besar eh, kita punya demand di area ini untuk Bitcoin 76.000 ya. 76.000 ini demand yang lampau. Jadi kita tunggu break, tunggu pullback, barulah action. Nah, tunggu break, tunggu pullback. Oke. Karena kalau nggak break ya dia akan masih di area ini aja. Takutnya teman-teman agresif buy jadi masalah karena yang aku di tengah. Ya. Jadi Bitcoin saya tunggu break ke atas lagi untuk next target. Oke, ini kelihatan ya. Nah, kalau dia sampai break dan ada pullback ya teman-teman. Ini saya kecilin dulu. Ini ini targetingnya jadi area supply berikutnya. Saya kasih tanda. Ini dia. Berapa? Ini 81.000. Jadi kalau dia sampai break, ya tunggu break, tunggu pullback. Ini area yang jadi targetingnya nanti. Jangan entry kalau nggak ada break. Jadi pastikan strukturnya low, sorry, higher low, higher high ada dulu. Nah, baru kita action.
Oke teman-teman. Ya, kalau masih bingung silakan tanya, jangan diam aja, biar tidak menjadi miss ke depannya. Ya, komunikasi yang baik itu menjadikan teman-teman lebih paham dan mengerti. Oke, see ya di video berikutnya. Sukses selalu. Terima kasih teman-teman.